Peristiwa yang saya akan bacakan kali ini mengenai mahasiswa UMY dimutilasi oleh dua pria tersebut. Kasus pembunuhan dan mutilasi sadis mahasiswa berinisial Ridho Tri Agustian alias R, umur 20 tahun, asal Pangkal Pinang. Dua pelaku berinisial W, umur 29, dan RD 38 tahun telah ditangkap oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. R dibunuh lalu dimutilasi di kamar kos W. Potongan tubuh R sebagian direbus oleh kedua pelaku untuk menghilangkan jejak. Ada beberapa poin identitas kedua pelaku. Diketahui sebagai karyawan di sebuah usaha kuliner, sedangkan RD merupakan penjual kue. Keduanya ditangkap saat melarikan diri ke Jawa Barat. Terduga pelaku W ini KTP warga Magelang, kemudian RD KTP-nya warga DKI Jakarta. Jadi antara pelaku dan korban ini saling mengenal, bisa dikatakan sebagai teman. Korban mahasiswa UMY berdasarkan hasil tes sidik jari yang dilakukan terhadap potongan tangan yang ditemukan di Sungai Bedok, Turi, Sleman, hasilnya 99% identik dengan sidik jari Ridho Tri Agustian, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dilaporkan hilang. Polda Yogyakarta melakukan kepastian siapa dalang dari pembunuhan siswa UMY ini. Jadi langkah yang kami lakukan yaitu melibatkan pemeriksaan Inavis, di mana hasilnya kami membandingkan persamaan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan temuan orang hilang. Korban dihabisi di kos pelaku. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku mengeksekusi korban di sebuah kos. Untuk TKP-nya saat ini kami mendapatkan data bahwa kejadian itu Triharjo, Sleman, Yogyakarta. Sementara kita dapatkan informasi di TKP kos-kosan. Polisi masih mendalami kejadian ini, sehingga belum bisa memastikan waktu eksekusi korban. Kedua pelaku juga masih diperiksa untuk mengungkap motif pembunuhannya. Usai mutilasi dan membuang korbannya, kedua pelaku kabur ke Jawa Barat. Barang bukti kompor dan panci. Saat menggeledah kamar kos Triharjo, Sleman, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pisau dan cangkul kecil. Polisi juga menyita alat masak seperti kompor beserta gas LPG 3 kg, baskom, panci berukuran besar, serbet, kemudian ember, tali, kantong kresek, lalu berukuran kecil, ponsel, dan barang-barang lain. Barang-barang itu ditemukan saat penggeledahan di kos pelaku berinisial W di Triharjo, Sleman. Jadi barang-barang ini atau barang bukti itu kami temukan di TKP di salah satu kos-kosan terduga pelaku. Ditanya keterkaitan kompor dan alat masak lainnya itu dengan kasus pembunuhan dan mutilasi, belum menjelaskan secara detail, tapi dia memastikan barang bukti yang dibawa polisi berkaitan dengan kasus mutilasi ini. Potongan tubuh direbus untuk hilangkan jejak. Sebelum korban meninggal, mereka melakukan aktivitas kekerasan di kamar kos milik W. Kegiatan itu mengakibatkan korban meninggal dan membuat pelaku panik hingga akhirnya memutilasi R. Pertama kali yang mereka melakukan mutilasi, memotong kepala, pergelangan tangan, dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh mengguliti. Dan untuk menghilangkan jejaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka rebus untuk menghilangkan sidik jarinya. Potongan tubuh korban pun tak langsung dibuang. Akan tetapi, salah satu pelaku mensurvei dulu lokasi yang digunakan untuk membuang potongan tubuh korban. Pelaku sempat istirahat. Nah, telah dipotong-potong, bagian-bagian tubuh tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Lalu mereka sempat beristirahat lama. Kemudian salah satu pelaku inisial W yang memang berdomisili di Jogja, maksudnya sudah lama tinggal di Jogja, mereka mencari tempat, mensurvei tempat di mana mereka membuang. Potongan tubuh disebar di 5 lokasi. Dari temuan sementara, ada 5 titik, termasuk di lokasi pertama penemuan tangan dan kaki di Sungai Bedok, Turi, Sleman. Pertama, di Sungai Kerasak, wilayah Kapanewon Tempel, tempat ditemukannya potongan kepala yang dikubur oleh pelaku. Sementara itu, untuk organ lainnya yang ditemukan di Kalinyo, Turi, ada tulang dan organ dalam. Di lokasi lain, yaitu di Kali Nyamplung, Tempel, ditemukan daging dan organ dalam serta pakaian dan sandal milik korban. Kemudian selanjutnya di Sungai Nglinting, Sedongan,
ini ditemukan potongan daging. Tergabung di grup FB Tawajar. Dari hasil pemeriksaan sementara, kepada kedua pelaku mutilasi, adapun antara pelaku dan korban disebut telah saling mengenal. Yang pertama, antara korban dengan terduga, pelaku dua orang ini saling kenal. Mereka kenal melalui media sosial dan tergabung dalam media sosial Facebook. Terkait dengan sementara, bahasa kami adalah kegiatan tidak wajar. Untuk lebih tepatnya, nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap psikologi atau kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Perkenalan di grup FB, pelaku W mengundang RD untuk datang ke Jogja. Mereka kemudian menemui korban dan mengajak ke kos pelaku W di Krapyak, Triharjo, Sleman. Kedua pelaku pun kini telah ditangkap oleh polisi Jogja. Mereka dijerat pasal 340, pasal 338 KUHP, pasal 170 ayat 2, pasal 351 ayat 3, pasal 55 ayat 1 KUHP. Para pelaku terancam hukuman mati.